Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Manda Naya Aulia dari SMKN 2 Purwakarta, kelas 11 TKJ 1. Kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan dan basic Cisco. Ada pula beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada remote Cisco, real device. Yang kedua ada remote Cisco pada paket tracer. Yang ketiga ada perintah dasar Cisco. Yang keempat ada service password encryption. Yang kelima ada configuration IP pada Cisco router. Dan yang keenam ada perintah app. Kali ini saya akan membahas dulu yang pertama, yaitu remote Cisco real device. Nah, saya akan menjelaskan cara yang meremote dengan real device. Di sini bisa dilihat kalau di sini ada kabel, ada laptop, ada PC, dan juga ada switch. Bisa dilihat sendiri kalau di sini ada port-port. Nah, ini namanya interface in phase. Nah, interface in phase ini bisa dimasukkan pada bisa jadi akses point untuk internet atau laptop. Pada kali ini kita akan mengenal dan meremote dengan real device. Nanti di sini ada yang namanya port console ini. Nah, port console ini gunanya untuk konfigurasi atau meremote pada laptop atau PC dengan menggunakan kabelnya ini. Nanti kabelnya ini tersambung pada konsol. Kabel ini tersambung pada laptop untuk meremote real device. Seperti itu penjelasannya. Kali ini saya akan lanjut untuk praktiknya. Nah, untuk materi yang kedua, di sini saya akan praktik remote Cisco real device. Nah, di sini kita klik network device, klik switch, lalu pilih switch yang pertama. Yang paling pertama, ini di sini. Klik end device. Untuk PC-nya saya akan pakai satu PC saja di sini. Klik. Nah, untuk menghubungkannya biasanya kan kita pakai automatically, tapi di sini kita tidak pakai itu karena itu untuk FA saja. Nah, di sini kita pakai kabel yang ini. Kita klik yang paling atas ini, lalu kita sambungkan, klik RS232. Nah, untuk mengecek configuration-nya, kita bisa klik ini. Oh iya, kita akan membesarkan dulu font ininya. Nah, kita besarkan jadi 17 saja. Play. Sini lalu klik ini 3 kali. Nah, di sini kita klik CLI. Sebentar kita klik CLI. Nah, ini configuration-nya. Lalu setelah itu kita akan klik PC 2 untuk konfigurasi ini. Untuk konfigurasi switch-nya, kita akan konfigurasi PC seperti biasa di sini. Nah, desktop, terminal mau klik. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini. Lalu ini seperti itu ya. Nah, ini kita kecilin dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Seperti ini untuk remote Cisco real device. Praktiknya seperti ini. Lalu kita akan lanjut ke materi yang ketiga. Nah, kita masuk ke pemerintahan dasar Cisco. Di sini kalian ke tab CLI. Nah, di sini ini perintah dasar Cisco. Kalau misalnya ada simbol tanda lebih besar, itu artinya kita sedang masuk ke mode user. Nah, klik. Nah, di mode user ini kita terbatas untuk melakukan konfigurasi. Sebenarnya di mode user ini kita nggak bisa mengkonfigurasi, cuman kita bisa mengetes kayak telnet. Kita cuman kayak ngetes telnet SSR, SOW, dan ping. Seperti itu gunanya mode user. Lalu kita akan lanjut ke enable ke mode gunanya mode user. Lalu kita akan lanjut ke enable ke mode privilege. Nah, untuk masuk ke mode privilege ini kita ketikkan enable lalu klik enter. Nah, jika ada tanda pagar seperti ini artinya kita sudah masuk ke mode privilege. Nah, pada mode privilege ini
kita bisa komen yang lebih banyak, lebih leluasa. Kita coba saja ketipan pada tanda tanya. Nah, di sini bisa dilihat ya, komennya lebih banyak, lebih leluasa. Lalu ini lebih banyak daripada yang mode user. Di sini ada more. More itu artinya lebih. Nah, kalau kalian klik enter, ini cuma ada show ya. Nah, show klik enter menambahkan SSA. Jadi menambahkannya cuma satu saja. Kalau ada lagi, kalau misalnya kita klik spasi, nanti kan lebih banyak daripada klik enter. Kalau klik enter kan cuma bisa satu nambah satu ya. Kalau misalnya kita pakai spasi, jadi lebih banyak itu dibanding enter tadi. Dalam mode privilege ini banyak komen yang bisa kita pakai. Nah, lanjut yang ketiga, ada namanya mode global configuration. Yang ketiga ada namanya mode global configuration. Masukkan saja ini di sini. Klik enter. Nah, jika sudah ada nama config, itu artinya kita sudah masuk ke mode global configuration, yaitu dimana di sini kita itu bisa mengkonfigurasi semua kita konfigurasikan gitu. Lalu di sini banyak banget yang bisa kita konfigurasikan ya. Dimana di sini kita mengkonfigurasi semua yang mau kita konfigurasikan. Di sini banyak banget untuk komen-komennya. Saya spasi lagi. Nah, di sini banyak banget ya untuk komen-komen, bisa banyak yang kalian bisa konfigurasi pada mau config. Nah, tadi saya menu preview like, kita coba ketikkan X untuk kembali. Nah, untuk menu kembali kita exit ya untuk ke mode privilege. Kalian bisa untuk kita privilege itu, untuk mode privilege ini kalian cuma bisa menggunakan komen-komen yang ini ya, tetapi tidak bisa melakukan konfigurasinya atau mengubah isi datanya. Nah, untuk mengubah isi datanya kita masuk. Nah, untuk mengubah isi datanya kita masuk pada menu global configuration. Nah, di sini baru kita masuk ke menu global configuration, baru kita bisa mengkonfigurasi yang mau kita konfigurasikan. Seperti itu, seperti dasar Cisco. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Pada materi ini, kita akan mencoba belajar pasport agar switch kita configuration-nya aman, tidak dihack sama orang lain. Nah, kita masuk di sini, kan kita sudah klik CLI, kita akan masuk ke mode privilege. Privilege itu tidak enable. Nah, ini sudah masuk ke menu mode privilege, lalu kita akan masuk ke mode configuration. Nah, seperti ini. Ingat ya, kalau misalnya bawa mode config ini, kita mau mengubah konfigurasinya, kita ketikkan enable passport. Ketikkan ini, enable passport. Nah, pasportnya kita pakai 1, 2, 3, lalu klik enter. Nah, di sini kita coba ketikkan exit. Klik enter. Nah, klik exit lagi. Nah, di sini gunanya paspor tadi kita klik masuk ke N lagi ya. Untuk memasukkan pasportnya kita harus lagi. Nah, jadi gunanya paspor itu tuh agar kita tidak kehack. Dari misalnya kita masuk pada mode user, mau masuk ke mode privilege, kita harus memasukkan dulu pasportnya. Jadi kita klik enter. Nah, di sini suruh masukkan paspor. Kita mengetikkan paspor yang tadi, yang 1, 2, 3. Nah, di sini kan saya sudah mengetikkan pasportnya, tapi tidak muncul di sini. Nah, itu tuh memang seperti itu ya. Memang begini. Jadi kalau misalnya kalian lagi sama teman kalian, atau teman kalian nggak bisa lihat, nah misalnya misalnya di sini kita lupa, kita klik enter. Nah, sudah seperti ini. Kalau misalnya kalian lupa sama pasportnya, kalian juga bisa lihat. Nah, di sini kalian mengetiknya untuk melihat show, run, enter. Nah, ini pasportnya sudah kelihatan ya pasportnya, tapi untuk enable paspor itu tidak secure ya. Kalau tidak aman, istilahnya tidak aman, yang artinya kita bisa kelihatan sama orang lain. Kalau misalnya kita ingin configuration-nya,
konfigurasinya, jadi nggak aman untuk enable password ini. Nah, untuk lebih secure-nya atau lebih amannya, kita mencoba namanya enable secret. Kita masuk pada mode config. Kita masuk pada mode config. Nah, lalu sudah kita masuk pada mode config itu, kita coba enable secret. Ini kan enable password, sekarang enable secret. Enable secret. Nah, untuk passwordnya kita pakai Cisco. Klik enter, klik exit, lalu klik exit. Oke, lalu exit lagi, enter. Nah, untuk kita coba masuk pada mode privilege. Nah, di sini suruh masukkan passwordnya kita coba ketik Cisco. Nah, di sini saya sudah mengetikkan Cisco-nya, tapi tidak kelihatan lagi karena untuk bisa aman untuk enter. Nah, di sini kita mau melihat nih, kita ketik Sauron, enter. Nah, di sini kelihatan ya enable secretnya. Untuk enable secretnya, kita passwordnya diblokir gitu ya. Jadi ini gampang nih untuk enable password ini gampang kena hack. Jadi kayak agak aman gitu. Kalau misalnya enable secret kan aman banget itu. Pokoknya kalau enable secret aman banget, nggak gampang kena hack. Lalu, nah, enable password juga sebenarnya kita bisa diblokir kayak gitu. Kalian bisa masuk ke configuration. Nah, kita lanjut. Mohon maaf tadi itu saya banyak salahnya untuk mengubah enable password ini menjadi terblokir seperti ini. Nah, kita lanjut saja. Sini sudah ada bacaan more. Nah, kita masuk ke mode configuration ya. Ini di sini kita ketikkan ini service password. Nah, di sini ini dan cari. Oke. Nah, seperti ini tulisan yang benar ya. Service passport encryption. Enter. Nah, sini klik exit. Enter. Kita klik exit lagi. Nah, hingga sampai seperti ini ya. Lalu untuk mengeceknya kita klik enable and. Nah, passwordnya itu Cisco. Nah, kita bisa ketikkan show untuk melihatnya. Nah, sini sebentar, enable passwordnya. Nah, ini enable passwordnya yang baru yang sudah diblokir sama sekarang terblokir ya. Tapi sebenarnya ini tuh masih bisa secure. Kenapa? Karena ini masih bisa di decrypt, artinya masih bisa dihack atau crack. Nah, di sini akan mengeceknya ya kalau kalian klik 2 kali atau blok ya. Lalu klik copy. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan masuk coba ke Google ya. Coba saya akan mengecek password ini, enable password itu. Nah, kalian ke Chrome atau ke Google. Lalu klik ini, Cario Passport. Sini, terus saya akan pilih sebenarnya bebas ya, yang mana aja. Tapi saya akan pilih yang ini. Nah, ini lalu di sini kita bisa masukkan password yang tadi. Nah, lalu ini passwordnya kelihatan. Yang tadi 1 2 3 kan. Nah, di sini masih bisa dihack. Jadi, yang enable password tuh masih bisa dihack. Tapi untuk enable password tuh sebenarnya jadi sebaiknya kita menggunakan enable secret ya. Karena kalau misalnya memakai enable password, kita kan tadi kan kita ngecek ya pakai ini. Lalu kita klik ini. Nah, keluar apa tuh password kita. Jadi, untuk enable password itu tidak secure atau tidak aman. Jadi, sebaiknya menggunakan enable secret saja. Seperti itu untuk service password encryption. Lalu kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, kita lanjut. Di sini kita ke materi yang selanjutnya. Sini saya akan membahas konfigurasi IP address pada router. Nah, di sini saya sudah memasukkannya. Di sini ada router dan kalian pilih router yang paling kanan ya. Terus
ini ada switch juga, ada PC. Nah, ada PC dan ini saya akan menjadi PC 1 ini. Oke. Ini PC 2. Ini berarti dan maaf, ini PC 1. Nah, seperti ini. Lalu kita hubungkan ini ke Excel sini. Oh, maaf ya, ini ke sini. Dan dari sini ke sini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti biasa bahwa untuk toko lagi seperti ini, PC 1 dan PC 2 ini. Dari sini PC 1 dan PC 2 berbeda dengan PC sebelah sini. Nah, berbeda dengan PC ini sudah beda segmen, beda network atau beda subnet dengan PC. Sudah beda segmen, apa itu? Segmen itu artinya pada port-port di router yang FA itu. Berarti segmen 1 adalah yang FA00 itu. Berarti segmen 1 ini dan FA01 itu artinya FA segmen sebelah sini, FA01 itu segmen kemarin kita sudah melakukan konfigurasi. Kemarin kita melakukan konfigurasi IP pada router. Nah, sekarang pada config, kita kemarin pada config, lalu pada FA kayak gini. Nah, lalu kita masukkan ke IP yang subnet MAC-nya, lalu kita nyalakan. Nah, seperti itu yang waktu kemarin tuh. Nah, untuk real device itu tidak menggunakan yang namanya FA kayak gini. Kayak gini enggak, tapi itu ya hanya untuk ada di Cisco pakai tracer. Untuk untuk real device-nya kita akan konfigurasinya menggunakan CLI. Nih, ini ya, bentar kita kecil. Nah, seperti ini. Ya. Memakai CLI, kita coba konfigurasinya. Kita coba exit dulu. Exit. Lalu kalian harus ingat bahwa di sini mengkonfigurasi itu berarti kita masuk ke mode config. Berarti ini oke, kita dulu. Nah, lalu kita masuk ke mode seperti itu. Kita masuk ke mode config-nya. Berarti kalau misalnya sudah ada config itu, kita sudah masuk ke mode config. Lalu untuk konfigurasinya, namun sebelum mengkonfigurasikan IP address, berapa yang harus dipasang? Misalnya di sini. Nah, kita kan harus ada dulu IP address-nya. Nah, misalnya di sini cuman salah di sini. Nah, 10/20. Nah, sebelah sini 10 20. Lalu setelah itu untuk segmen di sini ininya 10.10 atau 24. Untuk sebelah sini ya, untuk yang di daerah ini di area switch. Nah, untuk PC ini FA01 ini segmen sebelah sini 20.20 atau 24.24. Jadi untuk konfigurasinya itu IP untuk setelah itu kita konfigurasi IP untuk FA00 ini ya. FA00 ini yaitu gateway yang kemarin. Di sini kita coba 1. Di sini saya. Berarti kalau 1 tuh artinya 10.10.10.1 atau 24. Lalu PC 1 kita tambahkan di sini itu 2.2 berarti 10.10.10.24. Nah, untuk isi 2 ini berarti 10.10.10.3 atau 24 seperti itu. Untuk sebelah sini, nah untuk sebelah sini titik 1 berarti 20.20.20.1 atau 24. 1 atau 2, dan di sini ini titik, di sini PC ini titik 3 titik 2 artinya 20. Titik 20.20.2 atau 24. Seperti itu ya.
seperti itu. Nah, kita ke konfigurasi. Untuk konfigurasi, ingat kita harus ke mode konfigurasi. Ketik ini. Nah, sudah masuk, lalu kita ketikkan interface 0. Nah, ini sudah masuk, lalu kita nyalakan kabelnya. Shutdown. Nah, seperti ini. Setelah itu kita enter. Nah, ini sudah nyala. Lalu setelah itu kita akan menyalakan yang segmen yang sebelahnya. Klik exit. Lalu router config ini masuk ke interface F01. Nah, ini sudah masuk, kita nyalakan kabelnya. No shoot. Nah, ini sudah masuk, sudah nyala kabelnya. Setelah itu, kalau sudah nyala dua kabel ini, kita akan masuk ke IP-nya ya, untuk sini A0.0. Nah, sudah masuk. Lalu kita klikkan IP address-nya 10.10.10.125. Subnet-nya, karena kan di sini Cisco tuh maka subnet max-nya 255.255. Nah, di sini sudah. Lalu kita seperti itu, lalu exit. Nah, seperti ini ya. Kita klik exit, kita masukkan yang satu lagi, interface yang sebelahnya yang FA01, interface FA01. IP address-nya 20.20.20.20, subnet max-nya 255.255.255.0, kita enter. Nah, seperti itu. Ini kita sudah masukkan IP address-nya. Keduanya untuk kalian bisa melihat IP-nya ya. Nanti nih, jika ingin melihat IP ini kita lihat dulu. Nah, ini sudah menyala ya. Kalau sudah hijau artinya sudah menyala. Lalu kita klik lagi. Nah, kita ingin melihat IP berapa saja yang sudah ada di sini. Konfigurasinya IP berapa saja yang sudah kita konfigurasikan. Nah, ini kita klik exit lalu keluar. Lalu klik ini, exit lagi. Nah, ini kalau lalu kita klikkan untuk melihatnya, itu kita komenannya IP. Maaf salah, show IP, interface brief. Nah, ini sudah up semua nih. Ini up. Kalau sudah up itu artinya sudah, berarti berjalan dengan baik. Tapi kalau down itu belum berjalan seperti itu. Oke, kita sudah melakukan konfigurasi pada IP address di router. Selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi IP pada PC. Melakukan konfigurasi di PC. Di PC kita klik seperti biasa PC-nya, lalu ke desktop IP configuration. Tadi itu IP-nya 10.10.10.2 karena disitunya 2. Lalu sini 255. Nah, default gateway-nya 10. Kita lanjut ke PC 2. Salah, desktop. Ke desktop IP configuration, lalu IP address-nya itu tadi ini. Subnet max-nya ini dan default gateway-nya seperti ini. Nah, kita lanjut ke PC. Ke PC berarti kita akan pakai desktop lagi, lalu IP configuration, IP address-nya yaitu 20 seperti ini. Subnet max-nya seperti biasa. Default gateway-nya. Nah, seperti ini udah konfigurasi PC-nya. Kita akan mencoba mengecek seperti biasa. Sini kita akan cek ke sini successful. Lalu dari sini ke sini successful, dan kita coba dari sini ke sini. Dari sini ini progress file. Berarti kita coba lagi successful, satu lagi successful, seperti itu. Jadi kalau file kita coba lagi, ulang lagi seperti itu penjelasan dari konfigurasi IP address-nya. Di Cisco, pada Cisco router, kita lanjut ke materi yang terakhir, perintah N. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu perintah N. Seperti perintah N. Sebenarnya perintah N itu masih sama seperti perintah X. Nah, kalau di sini kita ketikkan dulu, kita masukkan dulu ke mode configuration. Lalu interface, itu kurang. Maaf. Nah, ini sudah masuk. Lalu misalnya kalau kita mau exit. Kalau perintah exit itu salah. Nah, kita masih masuk ke mode config-nya. Masih masuk ke mode global configuration. Tapi kalau misalnya interface. Nah, kalau misalnya kita klik N, ini
kita sudah kembali lagi ke mode privilege. Seperti itu kalau perintah N itu cukup seperti itu. Nah, kalau misalnya kita klik N ini sudah kembali lagi ke mode privilege. Cukup sekian materi yang sudah saya sampaikan. Maaf apabila ada yang kurang dimengerti atau kurang paham. Terima kasih sudah menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.